Cari persamaan perbedaannya. Anda pilih mana di antara kelompok, silakan di voting. Ya, pilih mana narasumber yang bagus menurut kalian. Kemudian kenapa, lalu yang keempat, nanti setiap kelompok akan menyampaikan diskusi ini ke dalam kelompok lain. Paham? Silakan buat kelompok. Ya, saya pengen Bapak Ibu mendalami dulu langsung contextual learning. Ya, lihat orangnya langsung, lalu belajar melakukan penilaian. Nah, setelah itu baru saya ajarkan apa sih kekuatan dan kronologi supaya kita bicara itu punya kekuatan. Tapi Bapak Ibu temukan dulu. Ya, ini namanya contextual learning. Ya. Pembicara atau guru tidak langsung kasih materi, tapi minta muridnya untuk menerjemahkan dulu. Oke, silakan. Kami dari kelompok Ratana ingin membacakan hasil diskusi kami tentang pertama apa perbedaan dan persamaan dari ketiga public speaker ini. Perbedaan pertama tentunya karakter individu masing-masing, Lee Kuan Yew, Bante Utamo, Niki dan Lizzie mempengaruhi cara penyampaiannya. Di mana dari apa yang kami diskusikan, Lee Kuan Yew kayak semangatnya untuk kebangkitan negara Singapura. Bante Utamo dengan penyampaiannya dengan lebih ringan, dibuat kata-katanya dengan lebih ringan. Lalu Niki dengan motivasinya tentang segala kebutuhan, segala keterbatasan yang beliau miliki. Dan Lizzie pula sama seperti Niki dengan keterbatasannya, dengan penyakitnya yang dimiliki, mampu untuk menyemangati, untuk merangkul, untuk memotivasi teman-teman yang menghadiri acara tersebut untuk menjadi seorang, setidaknya menjadi seorang pembicara yang baik. Persamaannya dari keempat berarti ya. Keempat pembicara tadi, pertama percaya dirinya, komunikatif, ekspresif, dan juga memotivasi. Tapi audiensnya beda-beda. Dua, di antara ketiga public speaker ini, kami memilih Bante Utamo dikarenakan tadi yang saya sebutkan sebelumnya, di mana beliau dapat menyampaikan materi penuh dengan bahasa seringan mungkin agar umat awam yang tidak seagama pun bisa mencernanya dengan baik. Mengapa Anda mulai orang tersebut? Ya itu jawabannya cara penyampaiannya. Seperti itu dari hasil dari diskusi kami. Terima kasih. Soltihotu Namo Buddhaya. Oke, terima kasih kelompoknya Carlos Ratana ya, Ratana. Oke, yang berbeda untuk pemilihan pemilihan pembicara atau pemilihan public speakernya ya, yang tidak sama. Artinya bukan Bante Utamo, siapa kelompoknya mana? Kelompok mana yang tidak sama? Oke, saya beda. Ya, mau duluan sini. Kami dari kelompok Teratai ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Kurang lebihnya seperti ini, ya. Kurang lebihnya seperti ini. Dari nomor 1, pertanyaan nomor 1, apa perbedaan dan persamaan dari ketiga public speaking ini? Persamaannya yang pertama, percaya diri, sama-sama percaya diri walaupun mungkin takarannya berbeda. 2, tidak takut dikritik walaupun punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Yang ketiga, komunikatif, sama-sama bisa berinteraksi aktif dengan audiensnya. Yang perbedaannya, ekspresi, memiliki ekspresi yang berbeda. Terus yang paling menonjol adalah kelengkapan tubuh. Beliau-beliau memiliki jelas-jelas berbeda. 2 orang dari keturunan dari lahir sudah berbeda. Yang 2 normal. Yang kedua, kami memilih Lee Kuan Yew. Kenapa? Karena yang disampaikan itu sangat menginspirasi dengan optimisnya, mewujudkan mimpi menjadi nyata. Jadi dengan usahanya beliau tuh yakin. Padahal sebenarnya pasti banyak, pro dan kontra itu pasti ada. Tapi beliau yakin, optimis bahwa negara Singapura akan maju. Seperti itu. Terima kasih.
Yang sini kelompoknya beda, bukan Lee Kuan Yew kan? Nama budaya. Kami dari kelompok Wirya akan menjelaskan sebuah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apa perbedaan dan persamaan dari keempat ya ini? Keempat public speaker ini. Yang pertama perbedaannya dulu dari intonasinya yang berbeda dari pesan yang disampaikan. Dari pemateri 1, 2, 3 sampai 4 tadi semuanya memiliki intonasi yang berbeda. Kemudian adapun persamaannya sama-sama pasti sudah pede dulu, percaya dirinya sama. Kemudian menguasai panggung, itu sih yang paling penting yang kami lihat dari keempat tersebut tokoh tersebut. Kemudian di antara keempat speaker ini kami memilih yang paling votingnya terbanyak itu Lizzie, yang ceweknya tadi. Itu kenapa alasannya memilih dia sebagai yang lumayan di antara di antara tokoh-tokoh yang lain, karena ya dia sudah mengalami dia sendiri dan dia sudah ya tadi dia cerita kalau dia tuh pernah dibully, pernah dikritik sampai dia mau bunuh diri segala macam, tapi karena ada dukungan orang-orang yang dia sayang, yang dia cintai, dapat support, jadi dia semakin percaya diri dan semakin semangat untuk hidup. Itu sih yang hasil dari diskusi kelompok kami. Sekian, Namo Buddhaya. Yes, ada selain Lizzie, Bante Utamo, dan Lee Kuan Yew? Nick ada Nick? Yang manain dulu ya. Terima kasih, Namo Buddhaya. Di sini saya mau menyampaikan pertanyaan yang pertama, apa perbedaan dan persamaan dari keempat public speaking ini? Saya kira jawaban dari teman-teman semua itu hampir sama, mempunyai sama-sama mempunyai penyampaian yang powerful, interaktifnya juga ada. Saya kira sama dari keempat public speaking ini. Selanjutnya untuk perbedaannya yaitu mungkin kami mengambil dari Nick dengan Lee Kuan Yew itu, kalau Lee Kuan Yew itu cara penekanannya untuk penyampaian bahasanya itu dengan bahasa tubuh. Bahasa tubuhnya itu meyakinkan yang ada di audiensi itu. Sedangkan kalau di Nick itu karena mohon maaf tidak mempunyai tangan dan kaki, maka mereka isyaratnya itu memakai mukanya. Mukanya jadi dia itu benar-benar meyakinkan bahwa apa yang dia bicarakan, bahwa apa yang dia omongkan itu bisa meyakinkan oleh para audiensinya, seperti itu. Kenapa kalau saya memilih Lee Kuan Yew dari kelompok kami itu karena semangatnya beliau yang meyakinkan bahwa segala sesuatu apabila kita mau belajar dan kita mau semangat, berarti nanti akan tercapai juga. Jadi kita tidak usah takut, kita harus yakin dan kita harus berusaha seperti itu. Terima kasih, Namo Buddhaya. Oke ya, semua sudah terwakili. Nah, teman-teman kelompok yang lain yang belum ke depan tidak masalah karena sudah diwakili oleh kelompok lain. Tentu ini menjadi perhatian bahwa teman-teman sudah paham ya. Secara garis besar teman-teman sudah paham bagaimana menjadi seorang public speaker yang menarik. Ya, interaktif, komunikatif, body language, terus ada penggunaan humoris, penekanan, tegas, ekspresif, dan segala macam. Betul ya? Nah, sekarang kita masuk ke teori yang disampaikan, yang memang sudah dirangkum, supaya Bapak Ibu itu kalau sekarang awal diskusi ini, itu kita dapat pembendaharaan informasi. Banyak loh, namanya brainstorming. Idenya banyak, oh interaktif ini. Nah sekarang oleh ahli itu, dikelompokkan supaya mudah diingat. Seorang profesor namanya Mahbrian.
Ya, ada 3 kelompok. Yang paling besar warna apa? Kuning, orange, hampir ya. Yang nomor 2? Orange. Yang nomor 3? Coklat. Ya, ini urutannya. Ya, jadi kalau bicara itu ternyata ada 3 urutan penting. Dan yang paling penting kita perhatikan yang persentasenya yang besar. Ya, bukan yang kecil. Nih, yang paling besar namanya tadi yang teman-teman sudah sebutkan. Ekspresi wajah. So 55% itu menentukan kesuksesan kita bicara. Maka pastikan wajah itu inline sama apa yang kita sampaikan. Kalau Bapak Ibu menyatakan selamat pagi dengan happy, ya mesti gini, selamat pagi gitu ya teman. Selamat pagi. Ya datar, flat. Ekspresinya harus jelas. Selamat pagi semua. Lagi main apa? Hah? Lagi makan apa sekarang? Wah, main mobilan ya. Berapa banyak mobilannya? 1, 2, 3. Oh, di situ ada tepuk tangan semuanya. Tepuk tangannya mana? Iya. Nah, ekspresi wajah ini media kita praktek nanti ya. Anaknya Bu Iis sama anaknya siapa? Bu Tanti? Enggak Bu Tanti. Bu Santi, ya lengkaplah dia. Yang kedua, intonasi suara. Teman-teman sudah sampaikan tadi ya. Suara itu jangan flat. Ya, Ko Yuan tadi juga bilang. Suara itu naik turun dan segala macam. Intonasi suara. Jadi suara pun harus ada warnanya. Okay. Harus ada warnanya. Warnanya suara tentu tinggi rendah, cepat lambat, ya terus apa lagi? Cepat lambat, tinggi rendah, besar kecil, ya seperti itu. Nah yang terakhir ternyata apa? Materi. Materi itu cuma 7%. Ya, lihat kalau ceramah Bante. So abrek-abrek sudah diterangkan, yang kita ingat cuma yang lucu. Ya. Ya enggak? Yang kita anggap yang cuma sekian, ya itu tadi 7%. Padahal Bante itu narasumber menyiapkannya minta ampun, dia baca semua Sutta Tipitaka, versi Indonesia, versi Thailand, versi apa. Audiensnya cuma nangkep 7%. Sorry ya, memori terbatas. Paham? Jadi Bapak Ibu jangan fokus ke materi karena cuma 7%. Fokus itu kepada ekspresi dan intonasi. Itu aja sudah di total jadi berapa? 55 tambah 38. 93% sudah dapat A. Walaupun cuma ngomongnya materinya sedikit. Materinya sedikit, cuma 1 kata, meta. Ya. Materinya cuma 1 kata, meta. Tapi ekspresinya ana-ana, meta itu happy. Coba ketawa gimana? Ha. Nah, ketawaan. Ya. Nanti praktek depan mereka. Kalau berhasil, sukses. Oke. Jadi ini berdasarkan riset kita harus perhatikan. Ekspresi wajah dan intonasi suara itu disebut non-verbal communication. Apa? Ya, komunikasi non-verbal. Tapi materi dan kata-kata disebut verbal communication. Ya, komunikasi verbal. Nah, itulah kenapa kita perlu belajar teori. Supaya apa yang kita sebutkan tadi itu bisa dikelompokkan. Misal teman-teman bilang interaktif, kira-kira masuk non-verbal atau verbal? Non-verbal. Humoris, masuk mana? Non-verbal, banyak kan? Berarti betul teorinya dia. Ya, Lee Kuan Yew tadi ngomong apa? Teman-teman tahu ngomong apa? Sorry, 7%. Mungkin karena bahasa Inggris 0%. Yang saya tangkap pokoknya semangat. Ya, itu apa yang pokoknya semangat optimis itu yang ditangkap apa? Verbal atau non-verbal? Non-verbal. Bante Utamo ngomong panjang lebar, kita ingatnya apa? 3S, S3. Iya kan? Padahal ngomongnya panjang lebar, ingatnya S3. Karena singkatannya mudah, susah senang sendirian. Nah materi nanti saya ajarkan bagaimana membuat materi supaya mudah diingat.
Ya, walaupun 7% kita tetap belajar. Paham sekarang? Gampang? Oke. Ulangan langsung jawab ya, ulangan langsung jawab nih. Persentase terbesar. Ini harus dihilangin dulu. Nah, wah nggak hilang. Nah, hilang. Persentase terbesar dalam sebuah public speaking itu apa? Misalnya apa? Ya, menangis, tertawa, ya, raut muka dan segala macam. Lalu yang kedua apa? Intonasi. Seperti apa intonasi? Ya, yang terakhir apa? Materi. Berapa persen materi nyumbang kesuksesannya? 7%. Ya, ingat yang kecil aja. Sisanya tinggal kurangi 100. Dapat 93. Ya. Oke, pinter ya. Pinter-pinter. Sudah lewat ini. Selesai. Nah, sekarang kita masuk tekniknya. Model komunikasi merah bian, nonverbal dan intonasi. Ya, saya singkat judulnya pesan. Nah, supaya Bapak Ibu gampang ingatnya. Pesan, P-nya apa? Oke. Kok bawa HP gitu, berat. Postur tubuh dan penampilan. Semua boleh berdiri. Apakah agak bungkuk? Ya, agak terlalu tegap, lordosis, skoliosis, atau korosis. Ya, dilihat posternya. Lalu lihat penampilannya, cara tata rambutnya, ya, rambut hidungnya melebihi batas, ya, jenggot kumisnya, alisnya, ya, kacamatanya blur nggak, dilihat, ya, giginya ada bekas tempe nggak tadi ya, bihun, tempe, bayam, coba ketawa, oh my gosh, ya. Matanya dilihat ada bekas tidur semalam enggak ya, taik mata kita lihat ya, itu poster dan penampilan. Lalu lihat juga perhiasan yang digunakan, jam tangannya, antingnya, kalungnya, dilihat semua. Lalu sekarang lihat pakaiannya, match enggak dengan celananya ya. Ya, pakaiannya gimana, dilipat, digulung atau sobek sebelah atau gimana, coraknya dilihat ya. Kemudian cara dia berdiri, kita juga lihat cara dia meletakkan tangan dan kakinya sekarang dilihat. Lihat tangan kakinya, apakah dia menjaga burungnya. Dilihat, apakah tangannya ke belakang atau tangannya dikletek-kletekin, atau dia pegang kursi, atau dia berdiri separuh kaki, atau bagaimana. This is the performance that you have, gitu kan. Itu namanya postur dan penampilan. Ya. Jadi postur dan penampilan itu sekali lagi ya, physically kita ini sekarang. Cara kita berdiri, air muka kita, baju yang kita pakai ya, terus potongan rambut, kemudian juga perhiasan yang kita gunakan dan segala macam. Yang tampak oleh mata daging, bukan mata hati. Ya, mata daging dulu. Jelas? Oke. Duduk lagi. Sekarang latihan ekspresi wajah. Sebelum ikut kelas public speaking, sekarang ikut kok beda. Sekarang pakai dasi kupu-kupu loh. Lihat nggak apa-apa. Supaya lihat ada wow-nya, wow efeknya. Wow. Wow, sekarang roknya itu panjang, berwarna batik, keren loh. Ya. Wow, pakai shawl sekarang. Ya, pakai shawl. Ya, pakai helm lah, ngojek iki. Ya, buat sesuatu yang bikin wow. Jangan seperti kita lagi manen, seperti kita lagi di kamar, seperti kita lagi ngasoh, bajunya sama. Jangan, harus beda. Ya, di awal saya pakai jas, terus kepanasan, saya buka. Kenapa pakai jas di awal supaya beda? Saya mau pakai dasi, enggak kelewatan, karena saya udah terkenal. Beda kalau saya baru. Kalau saya baru pengep saya pakai jas, pakai dasi, baju dimasukin, ikat pinggang segala macam.
Ya, kan sini nggak pakai sepatu, ya kan. Tadi saya gunting kuku, kalian nggak tahu kan? Kuku saya tadi panjang, saya gunting. Saya tahu diri karena saya nggak pakai sendal nanti. Harus tahu diri kalau jadi public speaker. Ya, rambut dirapikan, kalau punya kuku dibersihkan. Kenapa? Audiens kita tuh lihat macam-macam, ya. Perhatikanlah, audiens kita tuh nggak dengar kita omongan kita, nggak, tapi dia lihat penampilan kita. Oke. Yang kedua, ekspresi wajah. Ya, lihat wajahnya masing-masing sekarang. Oh salah, lihat wajah temannya masing-masing. Ya, sekali lewat teman-teman tolong tuliskan nama teman-temannya dan tuliskan hal atau nilai atau rasa yang Bapak Ibu dapat ketika melihat pertama kali. Nah, ya mulai, jujur aja nggak apa-apa, kasih tahu mereka. Kalau saya lihat kamu sekilas, kamu itu kayak tukang tipu. Nggak apa-apa, supaya orang memperbaiki diri, oke? Mulai tuliskan nama masing-masing temennya, lalu tuliskan ekspresinya sebelum diolah. Atau ekspresi dasarnya itu kelihatan seperti apa, ya? Kayaknya saya lihat dia seperti dukun. Hah, bagus, tulis dukun. Tukang urut, oh ya tulis tukang urut. Oh dia tuh seperti seorang yang punya wisdom. Seorang yang ceria, seorang yang apa, silakan. Ya, tulis nama mereka. Semua kecuali nama Anda. Tulislah semua nama kecuali nama Anda. Dan dengarkan pendapat mereka tentang wajah kita. Jangan tersinggung ya, dan jangan terbuai. Kadang-kadang pujiannya itu fitnah. Ya, kadang-kadang pujiannya fitnah, tetapi hinaannya itu adalah nyataan. Ya, mulai akhirnya melihat kan. Nah, mau lihat lebih dalam. Mantap. Mau kayak orang mau lukis. Ya, dilihat. Gitu. Wah, kamu sekali saya lihat ya, wah kayak artis itu loh, obat nyamuk. Nah, siapa? Adinda, ya tulis namanya. Ridwan baru datang. Ibu Desi sangat ramah, rajin menjerama. Kelompok yang sudah boleh istirahat, kita masuk lagi nanti di jarum jam panjangnya ke angka 8, setengah jam 3.40.